Satu hari jelang pemilihan kepala daerah serentak, KPU Kabupaten Papua Pegunungan terus mengejarkan penyaluran logistik pilkada ke 8 kabupaten agar selesai hari ini. Bahkan pengiriman ke daerah tertentu harus menggunakan jalur udara. Dan untuk memperbarui informasi pilkada di Papua Pegunungan, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Andre Septian di Wamena, Jayawijaya. Selamat siang Septian. Septian, KPU Papua Pegunungan hari ini mengirimkan logistik pilkada ke daerah mana saja? Ya, selamat siang Andre dan selamat sore waktu Jayawijaya. Dan hari ini satu hari menjelang pemilihan serentak kepala daerah baik itu untuk gubernur dan juga wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati di 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan terus dimaksimalkan oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten di Papua Pegunungan. Dan pada hari ini ada beberapa pengiriman yang dilakukan oleh pihak KPU, diantaranya untuk Kabupaten Yalimo dan juga Jayawijaya masih terus digencarkan pengiriman logistik-logistik pemilu sampai nanti malam, sehingga nantinya seluruh masyarakat ataupun warga dari Provinsi Papua Pegunungan bisa menyalurkan hak suara mereka. Dan seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, Andro, ada beberapa titik khususnya di Kabupaten Yalimo yang kami pantau tadi pagi ini harus menggunakan pesawat ataupun melalui jalur penerbangan udara, karena memang di Kabupaten Yalimo di salah satu distrik yakni distrik Walerek ini hanya bisa menggunakan atau aksesnya menggunakan pesawat terbang, sehingga ini membutuhkan effort lebih tentunya melihat juga penerbangan yang sangat terbatas ke sana, sehingga diharapkan nantinya juga warga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. Dan untuk informasi selengkapnya, Andros, saya akan mengajak Anda berbincang langsung dengan KPU, Komisioner KPU Papua Pegunungan, maupun ada di sini bersama kami bergabung anggota DPD RI terpilih dari Provinsi Papua Pegunungan yang juga melakukan monitoring jelang pemilihan kepala daerah serentak. Kami akan menyapa terlebih dahulu dengan Pak Naftali Paweka. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya. Pak Naftali, tadi sudah ada pengiriman logistik terakhir dengan 3 kali sorti untuk ke Kabupaten Yalimo, dan hari ini juga ada monitoring dari anggota DPD RI terpilih. Ini bisa disampaikan dulu Pak untuk kegiatan dari KPU satu hari jelang pemilihan. Baik, terima kasih. Tentu Nusantara ini, Indonesia memiliki kerumitan di beberapa titik, salah satunya di daerah Papua Pegunungan. Itu ada beberapa wilayah yang memang sangat sulit dijangkau karena geografis dan juga kondisi cuaca yang kadang tidak memungkinkan untuk melakukan pendistribusian logistik. Namun upaya kami KPU Provinsi Papua Pegunungan sudah melakukan sebisa mungkin sehingga di H-1 pelaksanaan hari pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, semua distribusi logistik kami pastikan sudah berada di TPS dan siap digunakan pada tanggal 27 nanti. Kalaupun Kabupaten Yalimo ada 2 distrik yaitu Benawa dan Welarek, itu kami pastikan KPU Provinsi Papua Pegunungan memastikan bahwa untuk 2 distrik distribusi logistik akan sampai ke tempat dan siap melakukan pemilihan kepala daerah di baik gubernur maupun bupati. Oke. Pak, kemudian ini juga ada monitoring dari anggota DPD RI untuk melihat secara keseluruhan di 8 kabupaten, baik itu logistik pemilu, kemudian juga kesiapan dari anggota KPU. Bagaimana KPU menyikapi dari monitoring? Tentu kami KPU Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ini satu kebanggaan serta kehormatan bagi kami KPU Provinsi Papua Pegunungan dan masyarakat yang ada di sini, karena 3 orang sekaligus senator kami dari DPD RI bisa datang berkunjung kemari. Harapan kami tentu kepada Bapak bertiga yang sudah datang, dengan apalagi mereka anak asli daerah, mereka mengetahui kondisi daerah yang ada di sini. Apa yang kami sampaikan semoga Bapak-bapak dapat menyampaikan agar masyarakat bisa menerimanya dengan kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan. Oke, saya akan berbincang sedikit dengan anggota Komisi 1 DPD RI dengan Pak Sapoter saya yang juga melakukan monitoring. Pak, 3 kali debat sudah dilakukan dengan sukses oleh KPU Papua Pegunungan untuk calon gubernur maupun di 8 kabupaten. Bagaimana DPD RI melihat keberhasilan dari anggota KPU Papua Pegunungan ini, Pak? Baik, terima kasih. Kami dari anggota DPD RI, saya di Komite 1 berkaitan dengan pengawasan soal pilkada yang sedang berlangsung dan juga di Papua Pegunungan. Jadi sudah beberapa debat yang dilakukan, yang paling menarik adalah Papua Pegunungan karena
hari ini kita lihat tayangan yang selalu ditunjukkan. Di situ ada simbol-simbol pegunungannya. Dan kami sebagai anak daerah itu suatu luar biasa, suatu terobosan di daerah ini. Dan juga saya sebagai Komite 1 dan juga teman-teman lain juga masing-masing kami punya tugas dan tanggung jawab dipercayakan dari pimpinan. Bukan saja kami tapi semua DPD setiap provinsi sudah dipercayakan untuk turun pengawasan. Karena kami adalah dari daerah, mewakili daerah untuk Indonesia di Indonesia. Jadi Penyaluran logistik bagaimana? luar biasa, sudah luar biasa. Dan kami tidak bisa berharap bahwa harus samakan dengan daerah-daerah lain yang sudah punya aksesnya dan lain-lainnya. Tapi kami sudah pantau semua sudah terlaksana dan KPU luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya lebih luar biasa karena ini kan provinsi baru. Jadi kami tidak bisa pemilihan pertama dan juga dalam pemilihan pertama ini orang-orang hebat yang mereka menghandle dan terutama kami apresiasi kepada Ketua KPU, Sekretaris dan anggota yang selama ini bekerja keras. Hasil produknya kami ada ini dan kami sebagai anak daerah punya tanggung jawab untuk kami monitor begitu. Oke, baik, dan itulah Andro wawancara singkat kami bersama dengan Komisioner KPU Papua Pegunungan, baik itu juga dari anggota DPD terpilih. Dan mari kita sama-sama nantikan untuk tentunya hari H besok pemilihan perdana, baik itu untuk gubernur dan wakil gubernur serta pemimpin-pemimpin baru di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Semoga seluruh masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dan tercipta pemimpin-pemimpin baru yang tentunya amanah bagi Papua Pegunungan. Demikian Andro, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andre Septian melaporkan langsung dari Wamena Jayawijaya. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.